Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan Ibu Guru. Seperti biasa, kita hari ini pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tapi sebelum itu, Ibu Guru mengajak anak-anakku sekalian untuk membuka pelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Kami telah mendapat berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah. Kami telah memperoleh kemampuan untuk kami kembangkan dengan baik lewat belajar. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami semakin menyadari tugas dan kewajiban kami, yaitu belajar dan mengembangkan talenta yang Engkau tanamkan dalam diri kami masing-masing. Doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Putramu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi. Apa kabar semua anak-anakku yang berada di rumah? Pastinya semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita langsung saja ya masuk pada materi kita. Seperti biasa, siap konsentrasi karena nanti Bu Guru akan memberikan tugas. Oke, lanjut. Baik, kita masuk pada subtema yang kelima, mengembangkan kemampuan diri. Mengembangkan kemampuan diri ya, mengembangkan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hari ini pelajaran kita adalah mengembangkan kemampuan diri, kemampuan yang ada pada diri kita. Baik, tujuan pembelajaran kita. Nah, dalam pelajaran ini diharapkan para peserta didik menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan yang dianugerahkan Tuhan. Namun, kemampuan itu hendaknya terus dikembangkan sedemikian rupa atau seoptimal mungkin, sehingga kelak dirinya berguna bagi keluarga, masyarakat, negara, dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kita di sini diajak untuk mengembangkan kemampuan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita agar kedepannya kita bisa berguna bagi keluarga, masyarakat, negara, dan lebih khusus lagi bagi kemuliaan Tuhan ya. Oke. Baik, pengantar ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membangun niat untuk melakukan pengembangan potensi diri atau mengubah kondisi lemah menjadi kuat dan luar biasa. Namun, seringkali hal itu tidak dapat dilakukan dan berhenti hanya sebatas niat saja. Mengapa? Nah, itu terjadi karena kurangnya keyakinan, kurangnya antusiasme, kurangnya fokus, kurang pengetahuan, dan kurang kebijaksanaan. Padahal setiap orang memiliki kemampuan atau bakat dari Sang Pencipta sejak dalam kandungan ibu. Ya. Nah, nanti dalam kitab suci juga dikatakan bahwa Tuhan menganugerahi setiap manusia dengan kemampuan-kemampuan khusus atau yang disebut dengan talenta. Nah, dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30 nanti dikatakan bahwa Tuhan menghendaki supaya talenta yang dipercayakannya kepada kita itu dikembangkan, tidak dibiarkan, tidak dipendam atau dikubur. Nah, talenta yang kita terima dari Tuhan itu dapat menjadi sumbangan yang khas
dan sangat berarti untuk perkembangan diri kita sendiri, untuk kebaikan sesama kita, dan lebih khusus lagi untuk kemuliaan Tuhan, ya. Baik, kita masuk pada langkah yang pertama, menggali kemampuan dan keterbatasan peserta didik. Nah, kita membahas tugas minggu lalu tentang kemampuanku, ya. Jadi kemampuanku banyak, ya. Anak-anak ada yang bilang bisa menyanyi, ada yang bisa bermain bola. Nah, itu adalah salah satu bakat-bakat, talenta atau kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Oke, nah kita langsung masuk saja pada cerita, ya. Kita di sini menyimak kisah anak yang berhasil mengukir prestasi peserta didik. Nah, di sini ada cerita tentang Tria Monika Dewi, sang juara dari SD Yosudarso Cisatana Cigugur. Oke, Ibu Guru akan baca ceritanya. Baik. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kerja keras, di situ ada kesuksesan. Itulah ungkapan yang mewakili semangat hidup Tria Monika Dewi, teman kita yang duduk di kelas 4 SD Yosudarso Cisatana Cigugur, Kuningan. Berkat prestasinya, ia telah mengukir prestasi untuk dirinya, untuk sekolahnya, masyarakat di wilayahnya. Awalnya, dia berhasil membawa 6 trofi dari berbagai lomba mata pelajaran dan lomba siswa berprestasi yang digelar di tingkat Kecamatan Cigugur dan Kabupaten Kuningan. Adapun prestasi yang melambungkan namanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, juara pertama lomba mata pelajaran matematika tingkat Kabupaten Kuningan. Yang kedua, juara pertama lomba mata pelajaran matematika tingkat Kecamatan Cigugur. Ketiga, juara pertama lomba siswa teladan atau siswa berprestasi tingkat Kecamatan Cigugur. Keempat, juara kedua lomba Olimpiade IPA tingkat Kecamatan Cigugur. Kelima, juara kedua lomba mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat Kecamatan Cigugur. Yang keenam, juara ketiga lomba Olimpiade matematika tingkat Kecamatan Cigugur. Lanjut, sebagai buah dari kerja keras serta semangat belajarnya, Tria Monika Dewi yang tinggal di desa Cisatana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan tersebut meraih juara pertama lomba mata pelajaran matematika, menyisihkan 31 peserta dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan. Tria pun menjadi finalis ke tingkat provinsi. Ia bangga dapat meraih gelar sebagai juara ketiga lomba mata pelajaran matematika di tingkat provinsi Jawa Barat. Putri bungsu Bapak Gunawan ini senantiasa berpenampilan sederhana. Bahkan ketika diumumkan di dalam upacara bendera, ia menyadari bahwa prestasinya ia peroleh bukan semata-mata karena usahanya, melainkan berkat doa dan dukungan dari keluarga serta para gurunya. Ia berterima kasih kepada tim guru pembimbing khusus yang dibentuk oleh Kepala SD Yosudarso Cisatana. Kami bukan hanya mengharumkan namanya, melainkan ia mengukir nama baik bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Lebih dari itu, Tria memuliakan nama Tuhan karena ia mampu mengembangkan talentanya, kata Bapak Tarsisius Simon, Kepala SD Yosudarso Cisatana pada amanat upacara bendera. Nah, sumber cerita ini dari Buletin Cakra edisi Januari 2006. Baik. Nah, itu cerita singkat tentang Tria Monika Dewi, sang juara dari SD Yosudarso.
Nah, kalau kita mau berbicara tentang cerita, siapa tokoh cerita di sini, mengapa ia bisa mendapat prestasi yang gemilang, bagaimana perasaannya. Nah, di sini tentunya kita bisa lihat ya, dia bangga, dia senang ya. Selain dia mengharumkan namanya sendiri, dia juga bisa membanggakan orang tuanya, sekolah, dan lebih khusus lagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, baik. Jadi Tria Monika Dewi siswa SD Yosudarso Cisatana Cigugur merupakan satu contoh yang baik tentang seorang anak yang giat belajar. Ya, jadi dia bisa belajar, dia bisa tahu matematika itu karena dia mau berusaha, dia belajar, dia mencari. Ya, kalau kita belajar matematika berarti kita harus mencari tuh, kita harus tahu rumusnya, kita mencari. Ayo berusaha dan bisa. Jadi setiap kita anak-anak ini ada yang suka pelajaran matematika, ada yang agama. Nah, semuanya itu kalau kita mau memperoleh nilai yang tinggi, apa yang harus kita usahakan? Apa yang harus kita buat? Ya, yang harus kita buat adalah belajar dengan rajin dan tekun. Kalau kita belajar dengan rajin dan tekun, kita bisa belajar agama dengan baik, matematikanya juga kita bisa kuasai dengan baik. Nah, contoh seperti Tria Monika Dewi, dia bisa matematika, dia harus berusaha, dia giat belajar. Nah, ia tentu mengalami tantangan dan hambatan, baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Tetapi Tria Monika Dewi ini, dia tetap semangat dan tidak putus asa. Dia menyadari bahwa prestasinya juga merupakan hasil dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu orang tua, guru, dan teman-teman. Nah, dia juga bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan talenta bagi dirinya. Jadi talentanya yang dia miliki itu, tentang kemampuannya bisa bermatematika itu, dia kembangkan dengan cara berusaha belajar dengan giat, ya. Oke. Baik. Jadi setiap orang memiliki bakat, misalnya bermain bola, bermain musik, menyanyi, senang dengan pelajaran matematika dan sebagainya. Meski seseorang merasa memiliki banyak bakat, namun pasti ada bakat tertentu yang paling menonjol. Nah, untuk mencapai cita-cita lewat bakat itu, setiap orang harus berusaha rajin belajar dan berlatih terus-menerus. Nah, seperti kita lihat Lionel Messi ya, pemain sepak bola Argentina yang sangat hebat dalam bermain sepak bola, sehingga dia terkenal seantero muka bumi ini, seantero dunia nih, siapa yang terkenal itu Lionel Messi itu. Ya. Nah, karena ia belajar dan berlatih keras bermain sepak bola sejak kecil. Nah, dia tidak hanya belajar dan berlatih sepak bola, tapi juga selalu berdoa. Dia mengandalkan Tuhan dalam setiap usahanya, sehingga ia dapat menjadi orang seperti yang kita kenal sekarang ini. Ya, baik. Kita masuk pada langkah kedua, menggali pesan kitab suci tentang bagaimana mengembangkan kemampuan diri. Baik, anak-anak bisa buka pada Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Nah, perikopnya tentang perumpamaan tentang talenta. Oke. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, kemudian ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kemenyan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku menuai, di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uangnya, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baik, itu bacaan singkat tentang perumpamaan tentang talenta, ya. Baik, kita akan mendalaminya dulu ya. Jadi dalam kisah perumpamaan tentang talenta ini, Ibu Guru akan memberikan peneguhannya. Jadi hamba yang menerima talenta itu berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Tuan menanggapinya dengan senang dan memberikan dia kebahagiaan hidup. Begitu pula juga dengan hamba yang kedua. Dia berkata kepada Tuhannya bahwa dia laba talenta yang sudah Tuhan berikan kepadanya itu 2 itu dia sudah mengembangkannya ya, jadi dia mendapat laba juga 2 talenta. Nah, di sini tuannya juga menanggapinya dengan rasa senang. Datang hamba yang menerima 1 talenta. Dia berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya menanggapinya dengan marah, karena hamba yang satu ini dia pemalas, maka ia mendapat ganjaran hidup yang sengsara. Baik. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat pada yang pertama, hamba-hamba yang pergi mengembangkan talenta yang tuannya sudah berikan itu sama dengan kita. Tuhan sudah menganugerahi kita kemampuan bakat sejak kita masih dalam kandungan ibu. Nah, kemampuan bakat yang kita miliki itu hendaknya kita kembangkan. Kita kembangkan dengan cara berusaha dengan giat belajar, dengan tekun. Nah, di samping berusaha dengan giat belajar, nah di situ kita harus dukung lagi dengan berdoa. Seperti kita lihat pada contoh tadi pemain sepak bola kita ya, Lionel Messi asal Argentina.
Nah, selain dia mengasah kemampuannya dalam bermain bola kaki, nah di situ juga dia mengandalkan Tuhan sehingga ia menjadi terkenal sampai saat ini. Nah, begitu juga kita lihat cerita tadi tentang Tria Monika Dewi. Dia dianugerahi dengan kemampuan untuk bermatematika. Tetapi kalau kemampuan yang Tuhan anugerahinya kepadanya tidak dia kembangkan dengan cara belajar dengan baik, kemampuan matematikanya itu tidak akan berkembang. Nah, itu akan sama seperti hamba yang mendapat 1 talenta itu. Kalau tidak dikembangkan, kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan berkembang dan akan membuat hidup kita sengsara. Ya kan? Tetapi kalau kemampuan yang sudah Tuhan kasih kepada kita, kita kembangkan dengan baik, maka kita akan memperoleh kebahagiaan pada diri kita, orang tua, sesama teman, lebih khusus lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi untuk materi kita pada hari ini, Ibu Guru rasa anak-anak bisa memahami, ya, bisa mengerti tentang bagaimana cara mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kita akan tutup pelajaran kita dengan membuat tanda salib pada diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tugas akan Ibu Guru bagikan lewat WA Group, ya. Oke, bye.